warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ning ana masih durung jawab ya. Ibu dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, walaupun ada fotonya, mohon permisi Pak BPD karena ada fotonya. Yang saya hormati Ibu Bupati yang sekarang mungkin posisinya di Jakarta, Ibu Hajanina Agustina. Kenapa saya sebut Bapak dan Ibu? Beliau adalah sampai hari ini masih Bupati Indramayu, bahwa beliau kaitannya dengan madrasah atau pendidikan agama. Belum lama di tahun 2024 telah menggelontorkan insentif terhadap guru madrasah sebesar 13 miliar. Saya tidak ngecek nih apakah Miftahul Ulum dapat tidak ya, karena per buralnya itu per guru per pengajar madrasah itu adalah 300.000 ya, yang diusulkan melalui forum kemudian sampai dengan ke bagian kesejahteraan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ku Heru Purwanto yang mungkin masih ada di mana dalam hal ini di hadapan kita. Jajarannya ada Ketua BPD, ada Ketua Karang Taruna, ada MUI, kemudian mungkin pamong desa yang ada di sana. Yang saya hormati Ibu Kepala MDTA Miftahul Ulum, Ibu Roisa SPDI beserta jajarannya, para guru. Yang hormati Ibu Lutfia yang setia dengan saya, Bu, karena ketika kemarin ini berkolaborasi di acara 17-an, sekarang hadir lagi Pak Saleh, Kang Taniwan, Mas Junedi yang selalu mendampingi, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi menjelang siang kita berada di tempat yang mudah-mudahan mulia, yaitu di panggung acara hari lahir ke-23 tahun 2024 MDTA Miftahul Ulum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran guru, kepala sekolah, dan mohon maaf tadi belum disebut ada Pak Ud Mas Jun, Ustadz Pak BPD di sini ada Pak Ud Rindu Kasih ya, bahwa beliau telah mengabdikan dirinya dalam bentuk tenaga pikiran untuk mendidik anak-anak bangsa. Tadi disampaikan bahwa oleh Kepala MDTA, tugas berat bagi para pendidik adalah bagaimana membentuk karakter-karakter anak muda. Dan saya sepakat Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita saksikan dari awal anak-anak PAUD sampai dengan MDTA itu, kalau kita tarik kesimpulan Pak BPD, semuanya melatih satu ranah, yaitu ranah motorik. Begitu ya Bu Lutfi ya, koreksi Bu nanti. Kenapa motorik? Yang ditampilkan di hadapan Bapak dan Ibu adalah hanya gerak, dan itu memang cocok Bapak dan Ibu ketika pendidikan usia dini adalah yang paling pertama bagaimana menciptakan gerak-gerak yang sinkron. Akan tetapi mohon maaf, ketika kelas 3, 4, 5, 6 ini tidak lagi. Harusnya berpikir, nanti akan kita coba, betul tidak? Hanya
di ranah motorik. Ada ranah-ranah lain yang harus disentuh, yaitu ranah kognitifnya, pengetahuannya, ranah sikapnya. Dan yang paling penting bapak dan ibu-ibu, saya berpesan pada guru nih, mana ya gurunya masih sibuk ya? Hei yang namanya siswa madrasah, hei yang namanya siswa PAUD yang bernaung di bawah lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum, adalah mau tidak mau harus memberikan bekal pendidikan budi pekerti. Maksudnya, ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana orang-orang hebat yang di luaran sana, sehebat apapun dia otaknya, matematiknya 10 atau 100, IPA-nya 100, bahasa Inggrisnya 100, akan tetapi akidahnya, adabnya tidak baik, itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Oleh karenanya, saya menggarisbawahi pada kesempatan ini bahwa utamakan azab, ya. Jangan ada yang namanya siswa madrasah itu ketika dengan gurunya dengak, Bu, dengan orang tuanya dengak, urung dengak nah, priwen dengak, dengak, nunduk. Ketika ada orang yang duduk kemudian dia permisi, itu dulu. Tidak butuh yang namanya pinter. Al-Quran itu tidak butuh, saya katakan, sebelum adabnya baik. Oleh karenanya terus, kebetulan MDA, DTA ini dekat masjid, Ibu, Masjid At-Taubah, yang tentu ini harus dapat diperhatikan bahwa MDA ini mempunyai kesempatan paling tidak 1 sholat berjamaah. Mana itu? Sholat asar paling tidak. Nah, ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh pendrama tadi, oh MDA Miftahul Ulum itu manjingnya jam setengah telu, manjingnya setengah papat. Tidak ya Bu ya, sudah diklarifikasi. Mudah-mudahan itu terbentuk. Manfaatkan masjid ini dengan baik untuk ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu akan membentuk karakter budi pekerti yang luhur, sehingga dia hormat terhadap kedua orang tuanya, hormat terhadap gurunya. Hadirin yang berbahagia, itu tentang bagaimana pola pendidikan. Dan mohon maaf, hari ini baru disampaikan oleh Ibu Kepala itu baru kali ini, padahal sudah banyak, setiap tahunnya itu pasti melaksanakan, tapi sebesar ini ya baru kali ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa MDA atau DTA Miftahul Ulum yang berdiri 2021 itu awalnya adalah bertempat di SD Negeri Poman dulu, yang sekarang berubah menjadi SD Tambak. Seiring dengan waktu Bapak dan Ibu, bahwa alhamdulillah ada jasa-jasa presiden kita, yaitu Bapak SBY, ada program PNPM, di mana program PNPM ini ada bangunan-bangunan yang diberikan kepada masyarakat, yang dibangun oleh masyarakat, kemudian swadayanya juga dari masyarakat, sehingga terbangunlah beberapa unit bangunan. Jadi mohon maaf, bangunan yang berdiri 3 kelas ini, Bu Lutfi, ini tidak sama sekali minta kontribusi, tidak meminta iuran kepada masyarakat, akan tetapi adalah murni dari pemerintah, yaitu melalui program PNPM. Selanjutnya, sejalan dengan waktu, kebetulan saya secara pribadi ini adalah sebagai ketua BKM, sehingga melakukan negosiasi terhadap fasilitator. Bagaimana kalau dimanfaatkan untuk kegiatan belajar? Silakan kalau itu dimanfaatkan, sehingga dari kurun waktu kurang lebih 15 tahun bangunan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, belum tersentuh oleh siapapun. Maksudnya belum tersentuh oleh siapapun itu apa? Mohon maaf, pemerintah desa, pemerintah yang di atasan juga belum. Oleh karenanya pada hari ini saatnya untuk mengingatkan bahwa bangunan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, halo, bangunan ini sudah kelihatan, tampaknya sudah
tidak layak, sehingga ada jeritan, Bu, halo Ibu, kepala madrasah didampingi oleh Mas Jun soan terhadap kula teka silaturahmi, Pak jekulane dewatir lamun tetep baik sekolah ning kanakah ning parang masjid kah, ning pinggir masjid kah, watir gebruk, bener beli watir gebruk, mangga Ibu saksikan itu kendelang-kendelong, ya tritise kendelang-kendelong, ini harus kita perhatikan Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana, kenapa harus dibebankan atau istilahnya harus minta perhatian dari Bapak dan Ibu? Dikandung maksud bahwa pendidikan atau tanggung jawab pendidikan itu selain tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, juga tanggung jawab orang tua siswa. Kita mengambil tanggung jawab yang ketiga adalah orang tua siswa, yang selama ini menurut laporan pimpinan madrasah bahwa tidak atau belum memungut sepeser pun berkaitan dengan bangunan. Oleh karenanya hari ini saya putuskan sepakat untuk bermusyawarah. Awas nih Bu, bermusyawarah. Saya atau kami ketua lembaga pendidikan Islam tidak akan mendikte, silakan nanti bermusyawarah bersama-sama bagaimana menanggulangi ini. Kami hanya menawarkan Bapak dan Ibu bahwa yang nanti jadi konsentrasi perbaikan itu adalah tritis Ibu, padu empere bae baru tritise bae dibenerika, dipotong terus dipasang maning atau diganti dengan bahan yang baru, sehingga menjamin keamanan anak ibu dalam kegiatan belajar, sehingga kegiatan belajar itu bisa nyaman. Kami sudah berdiskusi nih dengan teman-teman pengurus yang lain bahwa berapa sih panjangnya. Ternyata setelah diukur itu adalah panjangnya 24 meter. Kalau 24 meter kali 3 saja atau 2,5 itu sekitar ya 60-an lah, 60 meter persegi kalau perseginya. Nanti akan dikelola dengan baik, tentunya kami serahkan semuanya. Ini adalah saya warning kepada siapapun bahwa jangan yang melaksanakan itu guru-guru, jangan yang melaksanakan itu adalah ketua lembaga, bila perlu orang tua sendiri yang melaksanakan, sehingga itu bisa dijaga mutunya. Sambil contoh Bapak dan Ibu, saya 4 ruang ini adalah dibangun oleh PNPM, tapi ada, mumpung saya belum lupa, ada satu bangunan yang dibangun oleh LPM waktu itu, diketuai oleh Bapak Saleh. Ini ada Bapak Salehnya, tepuk tangan untuk Bapak Saleh. Itu yang satu bangunan itu, dan mendapatkan support dari owner rumah makan Panorama. Ada tidak ya hari ini? Ya, ini satu ruangan dan kualitasnya berbeda memang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang itu direncanakan oleh kita, uangnya juga ada dari masyarakat kita, kemudian kita laksanakan. Tapi bangunan-bangunan yang 4 ruang ini tentu harus maklum bahwa memang kualitasnya seperti itu karena diatur di dalam anggaran-anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya saya mengetuk kepada seluruh warga atau seluruh orang tua siswa untuk bersama-sama meringankan. Tentu Bapak dan Ibu bahwa ini tidak akan memerlukan atau tidak harus cepat-cepat. Oleh karenanya pimpinan madrasah beserta guru-guru ketika nanti sudah ada aktivitas, maka jaga siswanya supaya jangan celaka. Ya, bila perlu mah ya kita clear dulu, kita manfaatkan tempat-tempat tertentu untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan, yang pada saatnya kita kembali dengan keadaan yang normal. Tidak hanya itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara, bahwa ketika hujan ya madrasah kita kalau di ruang kelasnya aman, tapi ketika kita di teras, Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat saja ketinggian antara teras dengan halaman masjid itu lebih tinggi halaman masjid, sehingga kalau hujan itu semua air melimpah ke teras. Oleh karenanya ini juga harus mendapatkan perhatian.
Saya insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa terketuk hatinya bila perlu nanti ada hal-hal yang ya mungkin seremoni. Makanya saya minta nih guru, guru mana guru? Guru MDA ada yang ternyata juara juara loro Mas John, juara loro KDI, juara loro Ibu Tas ini ya. Iya, lagi tahun mau kan? Juara loro tahun mau. Lamun tahun kin priwe Bu? Juara pira? Bu Lutfi. Beli mungkin. Palingnya juara papat. Kenapa? Untuk sompong tahun kin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentu kami mengetuk para agnia, kalaupun ada masyarakat kita yang walaupun anaknya tidak dititipkan di madrasah, akan tetapi berharap kami mengetuk atau mengajak untuk berkontribusi. Insya Allah ini kalau kita hitung ya sekitar 15 sampai dengan 20 juta sajalah kita melaksanakan rehab ini. Oleh karenanya nanti siapapun yang nanti memimpin, saya mendaulat tentu nih pada kesempatan yang berbahagia ini mendaulat ketua BPD untuk memimpin rapat orang tua nih. Berapa kesepakatannya sehingga bisa memenuhi nanti mewakili Bapakku. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan acara ini tentunya digelar dengan cara dadakan setelah 17-an kemarin sehingga kita berjalan, dan terima kasih semua unsur yang telah memberikan perhatian khusus terhadap lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.